Bansos PBI. Apakah Bansos PBI adalah bansos jenis baru? Siapa saja yang menerima bantuan PBI ini dan bagaimana syarat penerimanya? Apakah sama dengan bantuan sosial tunai BST? Saat ini, marak dipertanyakan bantuan sosial PBI. Apakah sama dengan bantuan sosial tunai yang diberikan warga pada saat masa kedaruratan seperti PPKM? Berapakah jumlah bantuan PBI yang diterima oleh warga? Simak berita lengkapnya bersama saya Amran. Yang belum subscribe, klik dan aktifkan lonceng notifikasinya. Setelah iklan dan tayang singkat berikut ini, info Bansos segera kembali. Salah satu program bantuan sosial Bansos Kementerian Sosial Kemensos yang diberikan di masa pandemi adalah Bantuan Sosial PBI. Singkatan PBI dalam bantuan sosial adalah penerima bantuan iuran. Bantuan Sosial PBI merupakan program bantuan sosial yang berkenaan dengan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari dua kelompok, yakni PBI Jaminan Kesehatan (PBIJK) dan bukan PBIJK. Dikutip dari web jkn.kemkes.go.id, PBIJK diperuntukkan bagi warga miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Penerima juga diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan NIK yang sepadan dengan data di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil. Dalam rangka mewujudkan bantuan sosial agar tepat sasaran, Kementerian Sosial berkomitmen meningkatkan kualitas data PBIJK. Data penerima bantuan diintegrasikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan nomor induk kependudukan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin, kata Menteri Sosial Risma, seperti dikutip dari laman Kemensos, Senin 11 Oktober 2021. Risma menjelaskan data yang belum terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS akan dilakukan verifikasi status miskin atau tidak mampu oleh pemerintah daerah. Jika hasil verifikasi dinyatakan layak, maka data warga yang bersangkutan dapat masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Jadi, masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan tidak perlu berkecil hati. Ini kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat diusulkan melalui 6NG oleh pemerintah daerah, kata Menteri Sosial Risma. Saat ini, Kementerian Sosial Kemensos tengah melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS secara periodik dan sistematis. Kementerian Sosial menyebut pemutakhiran data dilakukan untuk memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Setkap RI, saat ini sebanyak 74.420.345 data PBI JKN sudah padan dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sementara itu, sebanyak 12.633.338 data PBI JKN tidak masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial, namun sudah padan dengan Dukcapil. Artinya, perlu dilakukan verifikasi status miskin atau tidak mampu oleh daerah agar masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Berapa jumlah bantuan yang diterima warga pada bantuan sosial PBI ini? Penerima bantuan iuran PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. PBI bukan berupa bantuan tunai yang diberikan kepada warga layaknya bantuan sosial tunai. Namun, pemerintah membayarkan iuran per bulannya kepada pihak BPJS Kesehatan sebesar iuran kelas 3 yang sama dengan jumlah iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas 3. Yang ditetapkan sebesar Rp42.000 per bulannya. Namun, yang paling patut disyukuri ketika sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar, maka program PBI ini akan sangat besar manfaatnya. Karena dipastikan, bila tidak memiliki manfaat perlindungan sosial ini, berapa ratus ribu bahkan jutaan yang harus. Setelah sempat menjalani perawatan selama 6 hari di salah satu rumah sakit di Kota Makassar, Hajira, lansia berusia 60 tahun ini, mau tidak mau dikeluarkan paksa dari rumah sakit oleh keluarga lantaran tidak mampu membayar biaya perawatan lebih lama. Hajira sendiri dalam proses penetapan data, Menteri Sosial memastikan telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, termasuk dalam penetapan PBI JKN. Dikutip dari situs resmi Kementerian Sosial, Kementerian Sosial telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan Ditjen Dukcapil, dan hasil penetapan dapat dipantau melalui cekbansos.kemensos.go.id, kata Menteri Sosial. Kesimpulannya, bantuan sosial PBI adalah bantuan sosial untuk perlindungan jaminan sosial, untuk kesehatan atau yang lebih akrab dengan istilah PBI, yang diperuntukkan untuk fakir miskin yang ada atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Bantuan ini tidak diterima tunai, namun dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan yang membidangi JKN BPJS KIS. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like atau dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.